Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadista dengan NIM C1B1230028. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari aktivitas pertambangan di wilayah Morowali. Yang pertama yaitu dampak sosial, di mana A. Perubahan struktur sosial masyarakat. Masuknya industri pertambangan di Morowali, khususnya industri nikel, menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Sebelumnya masyarakat banyak mengandalkan pertanian, perikanan, dan hasil hutan, namun ketika perusahaan tambang hadir, pola hidup masyarakat bergeser menuju sektor industri, terutama sebagai buruh tambang, karyawan pabrik smelter, maupun tenaga pendukung lainnya. Pergeseran ini menciptakan kelas sosial baru, kelompok yang bekerja di sektor tambang dan kelompok yang tetap hidup dari sektor tradisional. Dalam prosesnya muncul kesenjangan pendapatan dan perubahan cara pandang terhadap pekerjaan, status sosial, dan gaya hidup. Yang B yaitu urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, di mana aktivitas tambang dan pembangunan kawasan industri di Morowali menarik masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Arus migrasi ini meningkatkan kepadatan penduduk dan menciptakan permukiman baru yang berkembang sangat cepat. Masyarakat lokal seringkali merasa tergusur atau terdesak karena laju urbanisasi yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas umum. Dalam beberapa kasus, muncul konflik antara penduduk pendatang dan masyarakat lokal, terutama terkait budaya kerja, kebiasaan hidup, serta akses terhadap lahan. Yang C yaitu ketegangan sosial dan konflik lahan. Makanya di beberapa desa sekitar kawasan industri, konflik muncul akibat perebutan atau perubahan fungsi lahan. Lahan perkebunan, hutan, dan kebun tradisional berubah menjadi kawasan industri atau jalan hauling. Tak jarang terjadi ketidakkesepakatan antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan mengenai ganti rugi, kompensasi, dan batas-batas wilayah adat. Konflik-konflik semacam ini menunjukkan bahwa aktivitas tambang membawa dinamika sosial yang sangat kompleks. Yang D yaitu pengaruh terhadap kebudayaan lokal. Budaya lokal juga mengalami tekanan. Masuknya pekerja dari berbagai daerah membawa gaya hidup baru yang terkadang bertentangan dengan nilai adat. Interaksi sosial yang intens antara masyarakat lokal dan pendatang dapat melahirkan asimilasi budaya, tetapi juga bisa menyebabkan hilangnya tradisi dan nilai yang telah lama dipegang oleh masyarakat adat di Morowali. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Yang pertama yaitu A. Peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu dampak ekonomi paling nyata adalah meningkatnya pendapatan dan peluang pekerjaan. Banyak masyarakat lokal yang memperoleh pekerjaan sebagai operator alat berat, sopir truk, buruh staf administrasi, hingga pekerja di pabrik smelter. Keberadaan tambang dan kawasan industri juga mendorong tumbuhnya usaha kecil seperti warung makan, indekos, toko sembako, hingga jasa transportasi. Hal ini memberi dorongan ekonomi yang besar bagi masyarakat Morowali. Yang B yaitu peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan investasi. Pendapatan ini berpotensi digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Morowali merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan PAD tercepat di Sulawesi Tengah berkat industri nikel dan smelter. Yang C yaitu ketergantungan ekonomi pada industri tambang. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi risiko besar. Ketergantungan terhadap suatu saat harga nikel turun atau perusahaan menutup operasi, masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan. Ketergantungan semacam ini membuat ekonomi daerah rentan. Yang D yaitu kesenjangan ekonomi. Walaupun banyak kesempatan ekonomi terbuka, tak semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama. Kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan khusus cenderung
mendapat gaji lebih besar dibanding petani atau nelayan yang tidak memiliki keahlian industri. Selain itu, hadirnya pekerja dari luar daerah yang membawa modal dan keahlian membuat masyarakat lokal kadang kalah bersaing. Kesenjangan inilah yang menjadi tantangan baru dalam pembangunan ekonomi Morowali. Yang ketiga yaitu dampak lingkungan, di mana A. kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas tambang nikel mengharuskan pembukaan lahan dalam skala besar. Akibatnya, hutan-hutan di Morowali mengalami kerusakan, hilangnya vegetasi dan habitat alami, membuat fauna seperti burung endemik, reptil, dan mamalia kecil kehilangan tempat hidup. Selain itu, pembukaan lahan mengubah struktur lahan dan membuatnya rentan longsor. Yang B yaitu pencemaran air, pencucian nikel, limbah dari smelter, dan sedimen tanah dari areal tambang seiring menyebabkan pencemaran sungai dan pesisir pantai. Warna air menjadi keruh, kualitasnya menurun, dan beberapa sumber air yang dulu dipakai masyarakat untuk mandi atau memasak tidak lagi layak. Pencemaran ini juga mempengaruhi ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan biodata perairan lainnya. Yang C yaitu degradasi tanah dan erosi. Tanah yang digali akan kehilangan unsur harta dan struktur alaminya. Ketika hujan turun, erosi terjadi lebih cepat dan membawa lumpur ke sungai. Aliran air menjadi dangkal dan banjir lebih mudah terjadi pada musim hujan. Ini berdampak pada permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Yang D yaitu polusi udara, asap dari pabrik smelter, debu dari jalan hauling, dan emisi alat berat menimbulkan polusi udara. Masyarakat sekitar kawasan industri sering mengeluhkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan penurunan kualitas udara. Dalam jangka panjang, polusi udara dapat menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius. Yang E yaitu perubahan lanskap dan estetika lingkungan. Bentang alam Morowali berubah drastis. Pegunungan yang dulu hijau kini terlihat gersang, tanah merah terbuka di mana-mana. Perubahan lanskap ini bukan hanya mengurangi estetika alam, tetapi juga mengubah pola drainase dan siklus hidrologi wilayah tersebut. Baik penutup yaitu aktivitas pertambangan di Morowali membawa dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, dan kemajuan infrastruktur meningkat pesat, namun di sisi lain dampak sosial dan lingkungan muncul dengan intensitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bisa menciptakan keseimbangan, menjaga ekonomi tetap maju tetapi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Baiklah, itulah hasil paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.